Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Seneng kan lihat celana turun? Sorry, harga VGA maksudnya. Tapi belum hancur banget ya harganya. Cuma kali ini saya nggak bahas VGA. Bahasan kali ini nyobain storage yang punya teknologi terkini. Yap, SSD M2 NVMe PCI Express Gen 4.0. Sebelum membahas lebih lanjut, yang belum sub channel ini, monggo di sub, nggak pakai bayar loh, dijamin gratis. Sebelumnya saya mohon maaf ya, badan kurang fit, bukan karena sering tempur malam Jumat, tapi memang cuaca kurang bersahabat. Jadinya pilek dan batuk. Obatnya minum Pertamax. Itu BBM ya. Oke lanjut, kita bahas SSD satu ini. MSI Spatium M450 PCI Express 40 NVMe 500GB. Harga SSD satu ini di kisaran 1 juta rupiah. Murah? Ya lumayan sih, karena ada yang lebih murah lagi. Harganya di kisaran 850.000 rupiah. Merek PNY. Wah, merek apa itu bos? Itu bahasa kerennya. Bahasa kita sih PNY. Sekedar informasi agar kalian nggak salah beli, biar kinerja SSD ini nggak terhambat, kalian harus memasangkan SSD ini di motherboard yang support M2 NVMe PCI Express 40. Karena nggak semua motherboard support M2 NVMe jenis ini. Makanya pas beli dicek speknya terlebih dahulu. Untuk MSI Spatium versi Gen 3.0, selisih harganya nggak banyak, cuma beda 70.000 doang. Ya mending ini sekalian, ya nggak? Berdasarkan klaim dari web MSI Spatium M450 yang 500GB ini, read-nya mencapai 3600 MB per second dan write-nya 2300 MB per second. Wih, kenceng ya. Kemudian batas tulis di SSD ini hanya 200 TBW. Bagi yang belum tahu, TBW itu merek mobil. Itu BMW ya. TBW singkatan dari terabyte written. Jadi TBW artinya ukuran masa tulis SSD. Kalau udah mencapai batas 200 TBW, SSD-nya cuma bisa dibaca doang, tapi nggak bisa dibuat nulis data. Ya kayak saya, cuma ngiler doang liatin mobil-mobil sultan, tapi nggak bisa makainya. Jadinya iler-meler. Halah, jorok. Box SSD ini tergolong keren sih. Kalau yang rada murah, modelnya transparan, langsung nampak bentuk SSD-nya. Yang ini tertutup dan lebih elegan. Terlihat di boxnya ada kapasitas 500GB, kemudian tipenya. Pada bagian belakang boxnya ada tulisan gede 5 tahun garansi. Wih, panjang dong garansinya. Kalau merek lain ada yang 3 tahun. Jadi harga segini berasa nggak terlalu mahal ya kalau garansinya panjang. Setelah dibuka, ada buku manual dan unit SSD-nya. Nah, bagi yang bingung buat masang SSD-nya, silahkan dibuka buku manual ini. Dan inilah bentuk SSD dari Spatium. Bagian depan sama belakang dilapisin stiker ya, nggak ada heatsink sama sekali. Bautnya sendiri berwarna biru. Oke, langsung aja kita pasang SSD ini. Di sini saya pakai motherboard ASRock B660 Steel Legend. Langkah pertama, jelas kita buka dulu heatsink SSD dari ASRock ini dengan membuka 2 buah baut pengunci. Karena fungsi heatsink ini buat pendingin SSD, makanya stiker yang nempel di SSD ini kita copot terlebih dahulu. Wih, telanjang dong. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat. Alah, malah ngelantur. Masukkan SSD ke slotnya. Oke, lanjut kita buka terlebih dahulu plastik yang nempel di thermal pad heatsink ini. Sambil tekan SSD-nya dan ditahan, terus kalian taruh heatsinknya di atasnya. Dan kalau udah pas, silakan kalian pasang kembali 2 buah baut pengunci heatsink ini. Di sini saya pasang Windows 11 di SSD M2 ini untuk melakukan benchmark kecepatan SSD ini. Saya mencoba benchmark SSD sambil merekam layar dan hasil dari aplikasi Crystal Disk Mark read-nya hanya 3514 MB per second dan write-nya 2509 MB per second. Read-nya nggak sesuai dengan klaimnya ya, tapi write-nya malah lebih tinggi. Oke lanjut, kita tes tanpa rekam layar. Hasilnya lebih baik. Read-nya mencapai 3668 MB per second dan write-nya 2518 MB per second. Jelas ya, ini lebih dari klaim yang ada di web MSI. Untuk suhu SSD ini tergolong adem ya, di kisaran 45 derajat Celcius. Ini kondisi idle dan udah dipakein heatsink dari ASRock ini. Pas main game sendiri saya lupa buat nyatetnya, tapi tergolong masih adem kok. Oke, sampai di sini aja dulu unboxing dan benchmark singkat dari SSD Spatium M450 Gen 4.0 ini.
Sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.